Judi online dan pinjaman online menjadi dua sisi mata uang tidak terpisahkan. Keduanya dinilai menjadi awal mula banyak perkara warga termasuk aparat berurusan dengan hukum. Di antaranya kasus Polwan membakar suaminya yang juga anggota polisi di Polres Jombang karena merasa sakit hati duit habis untuk judi online. Di Kapolda Kalimantan Utara pada 22 September 2023. Ada pula kasus personil Satlantas Polresta Manado Brigadir RA yang menembak dirinya di Jakarta. Menurut pengamat, dalam kasus-kasus itu diduga korban juga terdampak judi online dan terjerat pinjol. Pengamat kepolisian menilai institusi kepolisian tidak memikirkan kesejahteraan dan kesehatan mental anggotanya, melainkan hanya sibuk mencari jabatan. Korps tentara juga menjadi korban judi online, seperti yang dialami Letu Laut Eko Damara yang bunuh diri pada 27 April 2024. TNI menyebut korban terlilit hutang judi online sebesar lebih dari 800 juta rupiah. Prajurit TNI Pradap 5 Saleh Gea asal Nias Utara yang tugas di Bogor juga bunuh diri diduga karena terjerat judi online. Berulang kali judi online memakan korban bahkan hingga merenggut nyawa. Yang lebih miris bukan hanya masyarakat biasa yang menjadi korban. Aparat kepolisian bahkan sampai guru ikut sengsara akibat candu judi online. Bukannya mendidik anak bangsa, justru oknum guru di Ciamis, Jawa Barat terjerat kasus judi online. Ia ditangkap lantaran menggelapkan barang milik sekolah untuk dijual kembali. Hasil dari penggelapan itu digunakan untuk bermain judi online. Jika sudah banyak mudarat judi online hingga merenggut nyawa, mengapa pemerintah masih terkesan setengah hati memberantas judi online hingga ke akar-akarnya? Data di Pengadilan Agama Kota Bojonegoro selama bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024, sedikitnya 1.401 warga mengajukan perkara cerai. Jumlah tersebut tergolong meningkat dibanding 6 bulan pertama di tahun 2023. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro mengatakan faktor yang mendominasi gugatan cerai adalah karena suami yang kecanduan judi online. Jumlahnya mencapai 201 perkara. Suami yang kecanduan judi online namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Pemirsa, terjerat utang pinjaman online atau pinjol turut memicu peningkatan drastis angka perceraian di Karawang, Jawa Barat. Korban pinjol kebanyakan lebih dulu menjadi pecandu judi online dan berakhir dengan permasalahan ekonomi keluarga. Tugas kebaikan yang ada di dalamnya, tapi kita sangat menyesalkan adanya berita bahwa terdapat 7.000 transaksi di DPR saja dan total 63.000 transaksi secara nasional terkait dengan judi online. Anda bisa bayangkan saat sekarang kita bersinergi bergelora untuk memberantas judi online di negara kesatuan Republik Indonesia, ternyata di antara wakil rakyatnya, sekali lagi kita tidak mengeneralisir, di antara wakil rakyatnya ternyata ada yang justru melakukan perbuatan dimaksud. Ya, oleh karena itu, saya terus terang dan juga agak sulit mengungkapkan sesungguhnya. Ya. Tapi kami memohon dan meminta kepada MKD bukan hanya memproses, kalau perlu diumumkan siapa orang-orang dimaksud supaya rakyat ini tahu mewakili siapa. Ya. Supaya kita bisa juga memberikan sanksi sosial yang jelas dan satu gambaran koreksi kepada masyarakat di Indonesia untuk ke depan kita bersama-sama aktif perbaiki negeri ini dengan cara yang baik. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, ini bangsa mau dibawa kemana, negara mau diarahkan kemana, ya. Jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik, dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami, tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah, dan justru masalah-masalah itu timbul dari sengketa elit di atas. Bad news ya, karena ternyata agama itu cuma jadi pelengkap, bukan sebuah penentu daripada sesuatu. Nah, itu yang kemudian mereka perjuangkan.
Ketika agama itu kemudian jadi pelengkap aja, jangan jadi penentu. Makanya nggak boleh pilih pemimpin berdasarkan agama. Bukan nggak boleh, itu narasinya. Itu betul. good news. Artinya Iya. agama masih menepati posisi yang penting di masyarakat. Iya. Nah itu benar, itu good news. Tapi dari proses politiknya atau proses dari pemilihnya itu bad news. Karena itu manipulasi. Artinya karena yang paling bahayanya adalah kalau tiba-tiba masyarakat tidak suka lagi melihat orang yang beragama. Nah itu udah mulai kali ya. Ya. Udah mulai. Udah mulai. Jadi saya lihat sih bahwasanya orang melihat orang beragama kayak tadi, orang beragama dia tidak peduli dunia, orang beragama nggak ngerti tentang dunia. Nah ini proses pemisahan tadi, seolah-olah kalau orang beragama dia nggak boleh ngomong politik. Udah lalu ceramah aja lah, nggak ngurus politik. Ingat nggak kemarin Prof? Soalan kasus Gibran ketika mau mencalonkan jadi wakil presiden. Iya. Waktu itu kan begitu kemudian ada akademisi ngomong, apa yang orang bilang, lu ngajar aja lah. Iya. Ngapain lu ngomong tentang politik, udah lu ngajar aja. Ustadz ngomong, udah lu ceramah aja lah. Ngapain lu ngomong tentang politik? Apalagi ngomong, siapa lagi ngomong? Pakar ahli ngomong, Iya. udahlah lu bikin ini aja, lu bikin podcast aja lah. Ngapain lu ikut-ikutan ngomong? Tapi begitu influencer ngomong, nah ini baru bener nih. Ini apa nih? Gitu kan ya, ada orang yang punya edukasi, mereka punya kapabilitas, mereka ngomong, mereka disalah-salahin. Tapi begitu ada influencer ngomong, nggak apa-apa kayak gitu. Lantas orang-orang bilang, ah ini baru bener. Padahal dia nggak punya kapabilitas sama sekali. Nah ini balik lagi ke aku. Kalau aku lihat ini aku yang jadi sedih sendiri sih. Karena aku belum bisa mendidik umat dengan baik.